Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saat ini saya ingin melanjutkan pembahasan mengenai bagaimana hakikat manusia, dan kali ini topiknya adalah membahas tentang manusia sebagai animal educandum. Apa itu animal educandum? Manusia sering disebut sebagai animal educandum atau dalam bahasa Yunani yang berarti individu yang harus dididik. Dalam istilah lain, manusia juga sering disebut dengan animal educandus. Apa artinya? Manusia bukan saja dapat dididik, tapi juga dapat mendidik. Nah, ini yang membedakan antara manusia dengan animal yang lain. Manusia seringkali disebut sebagai animal karena sebenarnya secara substansi jasmani ya tidak berbeda dengan binatang yang lain. Hanya saja yang membedakan adalah bahwa manusia memungkinkan mengalami proses transformasi atau proses pendidikan, dan itu tidak terjadi pada binatang. Nah, kenapa kemudian manusia disebut juga sebagai animal? Karena seperti yang di awal tadi saya sampaikan bahwa secara substansi jasmani ya, manusia tidak jauh berbeda dengan binatang yang lain. Tidak terlalu berbeda dengan dimensi-dimensi pada binatang yang lain. Makanya kemudian banyak orang yang menteorisasikan bahwa manusia sesungguhnya adalah bagian dari proses evolusi, dari binatang A, B, C dan seterusnya sampai pada puncak evolusinya adalah manusia. Maka dalam hal ini saya ingin menyampaikan dua sudut pandang, dua perspektif bagaimana manusia itu dilihat dari sisi asal usulnya. Ada yang namanya aliran evolusionisme. Dia memahami bahwa manusia itu merupakan hasil puncak dari mata rantai evolusi yang terjadi di alam semesta ini. Manusia sebagaimana alam semesta ini ada dengan sendirinya dan kemudian mengalami proses evolusi di alam ini. Tokoh-tokoh yang terkenal dengan sudut pandang ini, dengan perspektif evolusionisme ini, misalnya adalah Darwin, yang dia memahami bahwa proses manusia dari kera sampai seterusnya dan kemudian ini menjadi puncaknya adalah manusia. Sudut pandang yang sangat berbeda atau bahkan kontras sekali adalah sudut pandang kreasionisme, di mana manusia dilihat sebagai salah satu makhluk ciptaan Tuhan, sebagaimana alam semesta ini adalah juga ciptaan Tuhan, dan ini yang diyakini oleh para agamawan, termasuk kita sebagian besar kita umat Islam dan juga para agamawan yang lain. Mereka meyakini bahwa alam semesta termasuk juga manusia ini adalah hasil ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Bahwa Tuhan siapa sangat tergantung pada agama yang diyakini apa, dan kita saya kira sudah selesai bahwa manusia itu adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala yang dimulai dari Nabiullah Adam alaihissalam, dan kita semua adalah menjadi anak turun Nabi Adam alaihissalam. Nah, saudara-saudara sekalian, saya ingin kembali kepada persoalan topik utama tadi, animal educandum, yang berarti manusia harus dididik dan juga manusia harus bisa mendidik, karena ada tiga alasan utama yang menurut saya penting untuk kita garis bawahi di sini, bahwa sesungguhnya manusia itu harus dididik karena yang pertama, manusia adalah makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang tidak berdaya. Kita bisa bayangkan bagaimana kita ketika lahir dulu, kita lahir di usia 0 hari, di usia 1 hari, kita belum bisa apa-apa. Yang kita hanya bisa menangis, kita pun tidak bisa mengekspresikan ketika kita lapar,
kita pun tidak bisa melakukan apa-apa ketika kita membutuhkan untuk asupan nutrisi kita, membutuhkan ASI kita tidak bisa apa-apa. Kita begitu lemah, bahkan untuk bisa menjadi berdaya butuh waktu yang cukup panjang. Tidak hanya setahun, 2 tahun, bertahun-tahun, 10 tahun tidak cukup, bahkan banyak sekali kita jumpai 20 tahun tidak cukup untuk menjadi berdaya. Nah, itu sangat berbeda sekali dengan binatang-binatang pada umumnya. Kita lihat misalnya ayam, begitu menetas dalam hari itu juga dia langsung bisa lari, bisa berdiri, bisa mencari makan. Begitu pula dengan hewan-hewan yang lain, dalam hitungan hari mereka sudah bisa mobilitas sendiri dengan perkembangan yang berbeda-beda. Pada satu sisi ini menunjukkan betapa lemahnya kita, tapi sesungguhnya di balik ini semua ada rahasia ilahi yang sebenarnya ingin harus kita sadari bersama. Bahwa kita bayangkan kalau setiap manusia itu begitu lahir procot, sama halnya dengan ayam, sama halnya dengan kambing, sama halnya dengan sapi dan binatang-binatang yang lain, yang kemudian lahir langsung bisa berdaya, paling tidak bisa sudah mencari makan sendiri, dan itu akan sangat berbahaya sekali buat manusia. Akan begitu mudahnya melupakan jasa orang tuanya, akan begitu mudahnya melupakan jasa-jasa orang yang telah mengangkat dirinya, dan itu tidak terjadi buat manusia. Meskipun toh demikian, meskipun toh proses perkembangan manusia yang sedemikian lamban, dari tidak berdaya menjadi berdaya, bisa memakan waktu puluhan tahun, dan itu pun ternyata masih banyak di antara manusia ini yang kemudian lupa betapa dia untuk menjadi berdaya itu butuh proses yang panjang, butuh biaya yang mahal, bahkan tidak cukup hanya sekedar dikasih makan untuk kemudian kenyang dan selesai kemudian berdaya. Tidak hanya itu, makan, biaya pendidikan dan seterusnya, itu semua adalah biaya-biaya yang tak ternilai, yang mayoritas kemudian orang tua punya tanggung jawab untuk itu semuanya, dan ternyata kemudian seringkali manusia lupa akan hal ini. Nah, ini adalah rahasia ilahi, bagaimana Allah mengajarkan kita semuanya supaya menyadari bahwa sesungguhnya kita manusia ini mau tidak mau harus mengingat siapa yang telah berjasa besar terhadap diri kita. Itu alasan yang pertama, kenapa manusia harus dididik. Kita bayangkan kalau misalnya manusia tanpa ada didikan, begitu lahir kemudian dibiarkan saja, tidak diajarin bagaimana berbicara, tidak diajarin bagaimana cara makan, tidak diajarin bagaimana cara mencari penghasilan, tidak diajarin bagaimana memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kalau itu semua tidak diajarin, tidak ada proses yang namanya pendidikan, maka manusia akan terlibas oleh binatang-binatang yang lain yang jauh lebih cepat berdaya. Itu alasan yang pertama. Nah, yang kedua, bahwa manusia itu disadari atau dia adalah manusia yang kedua, bahwa manusia disadari atau tidak adalah makhluk sosial, makhluk yang mau tidak mau berinteraksi dengan yang lain, makhluk yang hampir tidak pernah bisa bertahan hidup secara mandiri, seorang diri, tanpa menggantungkan satu sama lain. Pada saat yang sama, manusia juga makhluk yang berbudaya, dan konsekuensinya kemudian dia bertanggung jawab atau punya panggilan nurani untuk melestarikan kebudayaan itu. Kita lihat misalnya di sini kita tunjukkan bagaimana gedung-gedung pencakar langit itu adalah bagian dari kreasi budaya manusia. Kita lihat misalnya di sini ada menara Eiffel yang ini menjadi salah satu ikon di Eropa, di Paris sana, yang itu semuanya adalah warisan budaya masyarakat kala itu. Begitu pula di sini ada gedung parlemen di Budapest di Hungaria misalnya. Ini adalah warisan-warisan budaya yang proses membuatnya tentu bagian dari cermin bahwa mereka itu telah
mendapatkan proses pendidikan, meskipun pendidikannya tentu tidak selalu sama dengan apa yang kita pahami saat ini. Nah, ini adalah alasan kedua, mengapa manusia harus mendapatkan pendidikan. Dan yang ketiga, yang juga tidak kalah pentingnya adalah bahwa manusia itu memang seperti yang di awal saya sampaikan memiliki karakteristik yang berbeda dengan makhluk yang lain. Manusia itu hayawanun natikun, hayawan atau hewan yang berakal. Manusia itu hewan yang berakal, dan oleh karena itu menurut Immanuel Kant, manusia hanya dapat menjadi manusia karena pendidikan. Kalau tidak melalui proses pendidikan, maka manusia tak ubahnya dengan binatang yang lain. Kemampuan-kemampuan teknis yang sebenarnya itu tidak mengembangkan dirinya, tetapi hanya sekedar menjadi pembiasaan pada diri yang bersangkutan. Hanya saja saya ingin memberikan catatan di sini, pendidikan itu tidak berarti bahwa kita harus berangkat sekolah. Pendidikan itu tidak harus berarti kita melalui proses transfer ilmu pengetahuan di bangku-bangku sekolah formal, melalui TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi dan seterusnya. Itu tidak, bukan itu yang dimaksud. Itu terlalu sempit cara pandangnya. Bahwa yang dimaksud dengan animal educandum itu artinya manusia membutuhkan proses transfer of knowledge, dan dari sana akan terangsang pada diri manusia tersebut untuk senantiasa mengembangkan diri secara berkelanjutan. Inilah yang kemudian menjadikan landasan 3 alasan utama kenapa manusia harus dididik. Tanpa proses pendidikan, manusia tidak akan bisa mengembangkan dirinya. Nah, karena proses pendidikan inilah kemudian manusia mengalami perkembangan fase, mulai zaman batu sampai kemudian zaman generasi 4.0 dan sekarang kemudian menuju pada 5.0. Dan ini semua kenapa bisa berkembang? Karena proses yang namanya pendidikan. Coba perhatikan kita kalau lihat para binatang yang lain itu, ayam, kambing, sapi, mereka tidak pernah mengenal generasi 4.0. Mereka tidak pernah mengenal yang namanya generasi 5.0 dan seterusnya. Yang bisa menikmati yang namanya HP itu adalah manusia, bagian dari generasi yang menghasilkan karya budaya dan kemudian kita manfaatkan. Sapi, generasi ribuan jutaan tahun yang lalu sampai hari ini ya seperti itu. Begitu pula dengan binatang-binatang yang lain. Maka sekaligus saya ingin menegaskan di sini bahwa manusia itu untuk menjadi berbeda dengan yang lainnya itu berarti harus punya spirit untuk mengembangkan diri. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan secara singkat, apa itu yang dinamakan dengan animal educandum. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya, dan kemudian kita bisa manfaatkan untuk menjadi introspeksi diri kita dan menambah semangat kita untuk belajar dan belajar lagi. Kehidupan kita hari ini sangat menentukan kehidupan kita 5-10 tahun yang akan datang. Sekaligus ini juga menegaskan bahwa apa yang kita alami hari ini adalah sebagian dari proses karya warisan para generasi-generasi kita 10-50 tahun silam. Jadi kalau kita hari ini kemudian 10 tahun yang akan datang masih cara berpikirnya sama, berarti kita tertinggal jauh. Karena apa? Karena waktu kita sudah terlewati puluhan tahun, tetapi kemudian tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Mudah-mudahan ini bisa ada manfaatnya buat kita, buat saya, buat Anda semuanya, yang lebih-lebih buat memotivasi kita semua agar kita bisa senantiasa belajar dan belajar. Karena kunci pembeda antara kita dengan binatang adalah kita mendapatkan yang namanya proses pengembangan diri melalui pendidikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.